adik-adik semua bisa tahu lebih banyak tentang kejaksaan. Ada yang tadi kan udah nonton videonya nih, dari video tadi ada yang bisa jawab nggak kejaksaan itu apa sih? Siapa mau jawab? Sabrina kali ya mau jawab ya? Jangan takut salah, nggak ada jawaban benar, nggak ada jawaban salah, nggak ada jawaban salah, jawaban benar ada, nggak ada jawaban salah. Yang berani coba nanti dikasih hadiah sama Bu Jessica. Mana nih? Apa tuh? Jaksa apa sih? Atau kejaksaan itu apa sih? Tadi kan udah nonton videonya tuh. Atau perwakilan dari kelas 9 nih, siapa nih? Ada yang berani? Angkat tangan yang berani. Ayo, ayo. Ah, itu mau jawab? Nih, yang mau jawab nih kayaknya. Mana? Ah, disamperin aja nih, disamperin. Ayo, yang kelas 9. Oke. Udah lebih lama sekolahnya ya dari yang lain. Gimana? Jadi apa yang tadi disimak bisa ditolong dijelasin nggak aja? Nggak apa-apa. Gak apa-apa lah, gak apa-apa. Kita kan belajar. Oh, apa ini gimana? Siapa sih namanya siapa? Lalu. Ini dong berdua. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Jadi memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Hadis Al-Faridi dari kelas 9. Oke, jawabannya apa itu kejaksaan atau jaksa itu apa sih? Siapa? Tadi kan nonton videonya apa? Coba aja. Atau kamu mungkin lihat di TV kan pernah nonton berita nih jaksaan, jaksa gitu. Apa coba? Tahu nggak jaksa itu apa sih? Kayak pengadilan. Kayaknya gimana tuh? Pengadilan. Kayak pengadilan katanya Bu Jessica, bener nggak kayak pengadilan? Aduh, lebih panjang lagi boleh nggak? Iya, panjangin lagi coba, panjangin lagi dikit jawabannya. Mungkin kasih clue aja Oke, tentang jaksa penuntut umum tadi ya. oke. Namanya kan jaksa penuntut umum kalau di sidang ya. Jaksa penuntut umum berarti jaksa tugasnya melakukan penuntutan. Jaksa tugasnya melakukan tepuk tangan dulu. Oke, tangan dulu dari jawab dapat hadiah. Nah, yang masih jawab nanti kita kasih hadiah. Oke, 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 next. Berarti silakan. Oke, yang pertama coba dilihat di layarnya. Lagi sebelumnya. Ini adalah lambang institusi kami, lambang lembaga kami, lambang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan, apa namanya? Kejaksaan Republik Indonesia. Nih logonya kayak yang di baju saya, di bajunya Pak Cakra, Bu Jessica, sama di sini ya. Jadi ada timbangan, ada pedangnya. Kenapa ada pedangnya? Karena kita apa namanya? Ujung tombak keadilan. Kita menuntut keadilan gitu kan bagi masyarakat luas. Kemudian ada padi dan kapas. Nah yang unik di atasnya tuh ada 3 bintang, tapi bintangnya bukan 5 kan, 3 kan. Nah ini bintangnya cuma yang kejaksaan yang punya. Nah doktrinnya kita namanya Trikrama Adiaksa. Coba next. Trikrama Adiaksa tuh apa aja sih? Kak Jessica, Trikrama Adiaksa ada apa aja? Coba Kak Jessica jangan baca dong, coba sebutin. Nih kalau jaksa tuh harus hafal dia Trikrama Adiaksa. Coba. Trikrama Adiaksa, diingat ya adik-adik, siapa tahu ditanya sama kita-kita. Jangan baca ya, coba nih lihat nih Kak Jessica apa? Yang pertama satya, kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri pribadi, keluarga dan sesama manusia. Yang kedua adi, kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga dan sesama manusia. Dan yang terakhir bijaksana, kebijaksanaan dalam bertutur kata dan tingkah laku yang bersumber melaksanakan tugas dan kewenangan. Kalau ketepuk tangan dong, Kak Jessica. Nah itu harus dihafal oleh seluruh anggota kejaksaan karena itu sebagai doktrin dan juga pedoman dalam menjalankan tugas kesehariannya sehari-hari.
Jadi yang pertama satya, kesetiaan. Yang kedua adi, kesempurnaan dalam bertugas. Kemudian ada wicaksana atau bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku. Jadi dalam kita bertugas sehari-hari kita selalu berpedoman sama trikrama adiaksa ini. Coba, apa namanya trikrama? Ulang, trikrama isinya ada 3. Yang pertama yang kedua, yang ketiga. Oke, next. Nanti di akhir saya tanya lagi ya, yang bisa jawab nanti kita kasih hadiah. Nah, apa sih adiaksa? Adiaksa kok namanya jaksa? Jaksa itu dulu dari bahasa Sanskerta namanya adiaksa. Adiaksa ada sekarang disebutnya jaksa. Dulu di zaman Majapahit itu ada beberapa jabatan yang dinamakan diaksa, adiaksa, dan darmadiaksa. Nah, kalau diaksa itu tugasnya menangani masalah peradilan di sidang pengadilan. Kalau adiaksa bertugas sebagai pengawas yang ditunjuk oleh raja. Kalau darmadiaksa bertugas sebagai hakim tertinggi. Nah, Gajah Mada dulu itu memiliki tugas dalam urusan penegakan hukum bukan sebagai adiaksa, melainkan juga sebagai pelaksana segala peraturan raja dan melaporkan perkara-perkara sulit ke pengadilan. Bentar Mas, ini kayaknya semua pada buru-buru nyatet. Sebenarnya udah pada tahu belum sih pengadilan itu apa, sidang itu apa? Ngerti nggak? Nggak tahu ya? Tapi udah pernah ada yang nonton belum di TV atau melihat aja gitu? Di TV? Belum ya? Coba yang sering melihat di TV kasus-kasus, misalnya kasus apa, hakim atau jaksa atau apa ditangkap atau siapa gitu. Ada yang bisa jawab nggak? Ini pada nontonnya apa sih kalau di TV, di YouTube, di TikTok nontonnya apa? Apa? TikTokan. Apa? Perhidangan? Apa? Oh, TikTok. Nah, oke. Jadi saya jelasin singkat ya. Di dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sistem apa? Sistem peradilan pidana Indonesia itu ada beberapa unsur di dalamnya, mulai dari kepolisian. Nih, catat nih, biar tahu nih, siapa tahu kan ada yang mau jadi jaksa kan. Setelah kepolisian ada yang namanya kejaksaan, kemudian ada peradilan, hakim itu masuknya di peradilan. Kemudian ada pemasyarakatan, sama ada pengacara ya, proses hukum ya, advokat ya. Nah, itu merupakan unsur-unsur dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Tugasnya gimana sih Kak Jessica kalau misalnya sistem peradilan pidana nih? Misalnya ada suatu tindak pidana, ada orang dia mencuri, gitu ya, ditangkap sama Pak siapa biasanya yang nangkap? Kalau orang mencuri yang nangkap siapa? Siapa yang nangkep? Polisi. Jadi kalau ada suatu tindak pidana, langkah pertama itu yang menangani adalah polisi. Setelah dari polisi gimana? Kak Jessica coba. Nah itu nih. Nah coba. Mau jawab? Coba. Ayo apa? Coba pegang lagi, berdiri dong. Nah, berdiri dong. Ini dia namanya nih, kayak Siapa namanya? Kenalkan, nama saya Dwi Prasewi dari Kelas 7A. Oke, jawabannya? Polisi itu kejaksaan yang menangani. Oke, tepuk tangan. Abis itu? Oke, nggak apa-apa, tepuk tangan dulu. Kasih ini dulu, lagi dulu, lagi dulu. Iya. Hebat nih, kelas 7 udah tahu, berarti SD udah ada hukum ya. Nih. Nah, coba Kak Jessica dijelasin dari kepolisian dilimpahkan ke kejaksaan. Untuk apa sih dilimpahkan ke kejaksaan? Jadi dilimpahkan ke kejaksaan buat diteliti apakah berkas itu, apakah tindak pidana tersebut juga layak untuk dinaikkan ke pengadilan di proses persidangan gitu. Nah, jadi para jaksa itu dia kan misalnya pencuri tadi nih ditangkap kan. Nah, polisi kan dia menyelidik kemudian menyidik kan. Kamu nyuri apa gitu kan? Terus ngelakuinnya gimana? Di mana? Korbannya siapa? Setelah selesai dilimpahkanlah ke kejaksaan ke kantor kami nih. Nanti jaksa-jaksanya Pak Cakra, nanti Bu Jessica, nanti saya, kita lah yang menentukan apakah itu layak untuk
dilimpahkan ke pengadilan. Sampai sini paham nggak? Jadi polisi yang melakukan penindakan, nangkap kan untuk pidana umum ya. Jadi kayak pidana umum itu kayak pencurian, pembunuhan, kemudian penggelapan gitu-gitu ya. Setelah ditangani polisi, dilimpahkan ke kejaksaan untuk diteliti berkasnya, semuanya dicek nanti. Kalau ternyata memenuhi nih layak untuk dilimpahkan ke pengadilan, baru setelah itu dilimpahkan jaksa ke pengadilan. Nah, di dalam pengadilan ada siapa aja, Bu Jessica, coba dijelasin. Di saat sidang nanti ada jaksa sebagai penuntut umum, lalu ada pengacara, dan juga ada hakim yang nantinya akan menentukan si terdakwa itu bersalah atau tidak. Biasanya nih, kalau kalian lihat di film-film atau di TV, jadi hakim itu yang di depan posisinya. Oke? Yang di depan. Jaksa itu kalau dari sudut pandang kalian yang di sebelah kiri. Pengacara yang di sebelahnya Bu Jessica. Nah, kalau pengacara itu kayak Hotman Paris, Hotman Paris kan? Tahu kan? Itu pengacara. Nah, kami ini gimana Bang dibilangnya? Lawan atau lawan ya Bang ya? Jaksa itu lawannya pengacara, simpelnya seperti itu. Paham ya? Paham? Nah, kalau lawyer tugasnya ngapain Kak? Pengacara tugasnya? Jadi kalau misalnya nih kamu habis konflik, misalnya ada yang diduga melakukan pencurian, itu tidak ujung-ujung langsung dihukum sama hakim. Nanti ditentukan dia emang bersalah apa enggak. Nah, yang tugasnya menentukan itu jaksa, dan untuk dia dan yang membela si terdakwanya yang diduga bersalah tadi itu pengacaranya. Jadi pengacara juga dibela hak-haknya sama pengacaranya gitu. Tapi nggak semua yang diduga pakai pengacara ya. Ya, untuk yang tindak pidana ancaman hukuman di atas 5 tahun itu baru diwajibkan untuk menggunakan pengacara, didampingi penasihat hukum. Tapi kalau misalnya di bawah 5 tahun tidak wajib. Nah, balik lagi, tugas jaksa tuh ngapain sih? Melakukan penuntutan. Coba next. Organisasi Perhubungan Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Itu kejaksaannya. Nah, untuk jaksanya apa? Bu Jessica boleh dibaca dong. Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Sedangkan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Gitu. Jadi misalnya kayak tadi orang mencuri, kan kita punya undang-undang yang namanya KUHP, kita undang-undang hukum pidana. Di situ kan diatur apa aja nggak boleh kan, mencuri, membunuh, pemerkosaan, dan sebagainya ya, tindak pidana. Nah, di situ kan ada ancaman pidananya. Misalnya kamu mencuri, ancaman pidananya 6 tahun, 9 tahun gitu kan. Nah, jaksa itulah nanti yang menuntut. Jadi kita ini mewakili kepentingan umum, mewakili masyarakat. Kan kalau misalnya orang mencuri, korbannya kan masyarakat kan. Coba misalnya kamu punya sepeda di rumah, tiba-tiba dicuri orang, masuk kan? Nah, tugasnya kami itu menuntut hak kamu supaya dipulihkan lah, keadilan itu terpulihkan. Kan kamu sudah dirugikan, sepeda kamu dicurikan, berarti si pencurinya harus dihukum. Hukumannya berapa besarnya seberapa? Itu mengacu pada undang-undang, dan juga nanti kita yang menuntut, tapi yang memutuskan itu hakim. Misalnya saya menuntutnya 1 tahun 5 bulan, tapi hakim memutusnya 1 tahun. Bisa, karena yang berwenang untuk mengadili memutus itu adalah memutus perkara adalah hakim. Sampai sini paham ya? Jadi jaksa itu menuntut. Ibaratnya gini deh, misalnya, Pak, itu nih nyuri sepedanya kan itu punya si korban, dia nggak izin, dia ngambil malam-malam Pak, dia ngambilnya di rumahnya lagi, pagarnya dirusak lagi. Menurut kami ini harus ditutup sekian tahun. Nah, gitu ya. Nah,
Nanti pengacara dia membela si pencurinya. Gitu, Pak itu dia mencuri karena gini. Nanti kami bilang, oh nggak bisa Pak, tetap aja gini. Nah, hakim tuh mendengarkan, gitu ya, dan menilai dan juga memeriksa, gitu ya. Setelah selesai baru nanti hakim memutus. Oke, diputus sekian tahun jadinya gitu. Sampai sini paham nggak? Paham ya? Oke. Lanjut.